Bayangkan sebuah kota di gurun pasir, tempat gedung-gedung pencakar langit dari tanah liat tertua di dunia menjulang di hadapan lautan pasir tanpa akhir, dan para perempuan bercadar dengan kecantikan yang tenang serta misterius hanya memperlihatkan mata mereka. Tak seorang pria pun diizinkan mengangkat kain penutup itu. Inilah Yaman, salah satu negara termiskin dan paling berbahaya di Timur Tengah. Di sini, banyak orang mengunyah daun khat yang bersifat stimulan setiap sore hanya untuk tetap terjaga. Sebuah kebiasaan harian yang kontras dengan kemewahan berkilau Arab Saudi yang bertetangga langsung di sebelahnya. Jadi, apa yang masih dipertahankan Yaman ketika dunia telah meninggalkannya? Jika Anda ingin benar-benar merasakan kehidupan di sini, ikuti video ini sampai akhir. Saya yakin Anda akan merasa jauh lebih beruntung dengan tempat kelahiran Anda. Namun sebelum itu, mari kita bahas fakta-fakta penting tentang Yaman sebelum kita melangkah ke rutinitas sehari-hari penduduknya. Bagaimana orang-orang bertahan hidup di Yaman, negara Arab termiskin? Meski kaya akan sumber daya alam, Yaman terus bergulat dengan krisis berkepanjangan. Negara ini terletak di sudut selatan semenanjung Arab, membentang seperti persegi panjang besar dengan luas sekitar 555.000 km persegi. Terlepas dari bentang alamnya yang keras, Yaman tetap padat penduduk, dengan sekitar 33 juta jiwa yang tersebar di pegunungan, gurun, dan dataran pantai. Hampir seluruh warga Yaman berbicara bahasa Arab, dan sekitar 99% menganut Islam, membentuk identitas budaya dan keagamaan yang sangat kuat dan menyatu. Negara ini berbatasan dengan Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di utara. Sementara Laut Merah dan Laut Arab membentang di sepanjang pantai barat dan selatannya. Letaknya yang dekat dengan Selat Bab el-Mandab menjadikannya sangat strategis karena sekitar 12% perdagangan global melewati jalur sempit ini setiap tahun. Lalu lintas yang begitu padat ini sejak lama menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar, sebab gangguan sekecil apapun dapat mengguncang rantai pasok dunia. Yaman memiliki banyak ladang minyak yang membentang dari gurun timur hingga pegunungan utara. Tempat minyak mentah bahkan bisa merembes langsung dari tanah. Namun, negara ini menghadapi beban yang sama seperti banyak negara kaya sumber daya di kawasan ini. Infrastruktur yang lemah, konflik berkepanjangan, dan minimnya investasi. Semua ini membuat Yaman gagal memanfaatkan potensi minyaknya. Ironinya terasa menyakitkan. Meskipun tanahnya menyimpan cadangan besar, stasiun bahan bakar lokal justru harus mengimpor minyak dari negara tetangga seperti Oman karena Yaman tidak memiliki kilang yang memadai. Akibatnya, harga bahan bakar dalam negeri berfluktuasi tajam dan seringkali melampaui kemampuan warga, mendorong perekonomian yang sudah rapuh semakin mendekati kehancuran. Yaman berdiri sebagai salah satu negara paling hancur di dunia. Tanah tanpa hukum, pemerintahan, atau masa depan yang jelas. Lebih dari 18 juta orang, lebih dari setengah penduduknya, kini bergantung pada bantuan kemanusiaan. Dua pemerintahan yang saling bersaing hidup berdampingan, sementara kelompok bersenjata dan suku-suku otonom membagi sisa wilayah lainnya. Tidak ada otoritas pusat yang mampu menguasai seluruh negeri. Yaman telah menjadi tempat yang terlupakan, di mana negara hanya ada di atas kertas dan sistem hukum terpadu tak lagi berfungsi. Setiap wilayah dikuasai oleh kekuatan berbeda dengan hukum masing-masing. Pelanggaran terhadap warga sipil terjadi setiap hari tanpa jalan menuju keadilan atau perlindungan. Sekitar 70 hingga 80% warga Yaman bertahan hidup semata-mata dari bantuan, menunjukkan betapa totalnya kegagalan struktur administrasi negara. Di negeri di mana kekuatan menentukan kebenaran, hukum tak berarti apa-apa. Sistem publik runtuh. Hanya setengah rumah sakit yang masih beroperasi, sekolah-sekolah banyak yang tutup, dan sistem air bersih serta listrik berada dalam kondisi rusak parah. Wabah kolera telah mencapai lebih dari 2 juta kasus dugaan, menjadi bukti bahwa kendali medis nyaris tidak ada. Listrik menyala dan padam, air bersih langka, dan sampah menumpuk di mana-mana. Yaman hari ini bertahan layaknya sebuah masyarakat setelah akhir dunia. Perempuan Yaman memiliki kecantikan yang tenang dan memikat. Berbeda, namun tak terlupakan. Sebagian besar mengenakan abaya hitam panjang dan nikab penutup wajah, dan justru kesopanan inilah yang membuat mereka tampak begitu misterius dan menawan. Banyak yang memiliki mata hitam pekat berkilau, tajam seolah digaris oleh alam itu sendiri. Mata yang oleh para fotografer sering disebut sebagai yang tercantik di dunia Arab.
Meski dikelilingi kemiskinan, perempuan Yaman merawat mata mereka dengan sangat teliti, menggunakan celak untuk memperdalam ekspresi dan pesonanya. Saat mereka tersenyum, kelembutan dan optimisme terpancar murni melalui tatapan mata. Warna kulit mereka beragam, dari coklat madu hingga zaitun, memancarkan kehangatan alami yang sehat. Di daerah pegunungan, para perempuan menghiasi tangan dan kaki mereka dengan henna saat festival, tampil cerah dan berseri. Bahkan dalam masyarakat yang sangat patriarkal, perempuan Yaman mewujudkan keteguhan, ketahanan, dan martabat yang sunyi. Mereka memikul beban keluarga, membesarkan anak-anak, pekerjaan palelah, dan menjaga tradisi. Semua itu sambil mempertahankan keanggunan serta pesona klasik kecantikan Arab. Yaman, yang dulu dijuluki Mutiara Timur Tengah, memiliki garis pantai panjang yang menyentuh dua laut besar serta hamparan gurun luas yang memberinya potensi pariwisata luar biasa. Pantai-pantai alaminya di sepanjang Laut Arab dan Laut Merah seharusnya bisa berkembang menjadi destinasi kelas dunia. Banyak ahli pernah meyakini bahwa Yaman mampu menyamai kesuksesan pariwisata Oman seandainya perdamaian dapat bertahan lebih lama. Namun, bertahun-tahun konflik internal telah menutup rapat harapan tersebut. Saat ini, Yaman nyaris menghilang dari peta pariwisata dunia. Sistem penerbangannya hanya mengoperasikan sekitar 272 penerbangan per bulan, melayani 16 bandara di 10 negara melalui hanya 3 maskapai. Ini merupakan penurunan yang sangat drastis dibandingkan masa sebelum perang. Pada tahun 2007, Bandara Internasional Sanaa saja menangani sekitar 1,7 juta penumpang. Tetapi kini sebagian besar rute internasional membeku. Meskipun Yaman masih memiliki 11 bandara, hanya sekitar 4 yang tetap terbuka untuk layanan internasional, dengan jumlah rute yang sangat terbatas. Runtuhnya sektor perjalanan telah menghancurkan mata pencaharian. Ketika pariwisata menghilang dan transportasi udara hampir berhenti, komunitas yang dahulu ramai dan bergantung pada kunjungan wisatawan terpaksa kembali ke cara hidup tradisional yang tidak stabil untuk bertahan. Yaman termasuk di antara negara termiskin di dunia, di mana pendapatan rata-rata hanya sekitar $0,8 per bulan, dan banyak pekerja memperoleh penghasilan antara $0 hingga $30. Nilai mata uang runtuh, lapangan kerja langka, dan harga bahan bakar melonjak hingga 3 kali lipat, melumpuhkan perjalanan dan perdagangan. Infrastruktur hancur. Listrik hanya menyala beberapa jam sehari, sampah memenuhi jalanan, dan sebagian besar penduduk tinggal di rumah-rumah rapuh yang terabaikan selama puluhan tahun. Kemiskinan, kelangkaan air bersih, serta layanan kesehatan yang terbatas membentuk kenyataan pahit yang jarang dialami negara lain pada tingkat seberat ini. Namun, di tengah kesulitan tersebut, masyarakat Yaman menunjukkan kehangatan yang luar biasa. Mereka lebih percaya pada kebersamaan dan berbagi dibandingkan pada pemerintah atau hukum. Orang asing disambut masuk ke rumah, disuguhi hidangan sederhana dan diajak minum teh sore, ritual kecil yang menjaga martabat di tengah kekacauan. Anak-anak tetap bermain sepak bola di jalanan berpasir, sementara orang dewasa saling membantu memperbaiki mobil, mengambil air, atau memasak bersama. Tindakan-tindakan kecil inilah yang membentuk kekuatan spiritual yang membuat rakyat Yaman tetap berdiri teguh. Busana tradisional Yaman, termasuk yang tertua dan paling beragam di semenanjung Arab, melestarikan lebih dari 2.500 tahun sejarah Sabayan, Himyarite, dan Hadramaut. Meskipun perempuan Yaman wajib mengenakan abaya hitam dan nikab di ruang publik, saat pernikahan atau festival mereka tampil memukau dalam gaun buatan tangan yang penuh warna. Setiap gaun biasanya memiliki 3 hingga 5 lapisan berwarna merah, biru, saffron, oranye, dan pirus, warna-warna yang melambangkan gurun, laut, dan pegunungan. Pakaian ini dihiasi bordir benang emas, perak, atau sutra berwarna-warni, yang seringkali memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk diselesaikan. Perempuan Yaman juga terkenal dengan perhiasan perak yang kaya detail, kalung besar, gelang kaki, serta anting ukir halus yang dihiasi batu merah, karang, atau manik kaca. Mencerminkan warisan Yaman sebagai pusat perak di jalur rempah kuno. Shell-shash mereka berkilau dengan manik-manik, payet, rumbai, dan motif suku yang menunjukkan identitas keluarga dan daerah. Sementara itu, pria Yaman menampilkan ketegasan melalui thobai berwarna terang, jaket bersulam, dan jambia ikonik. Belati melengkung yang dikenakan di pinggang sebagai simbol kehormatan dan kedewasaan. Di wilayah pegunungan, para pria masih mengenakan futah, kain lilit bergaris yang mirip sarung,
namun memiliki corak dan jiwa khas Yaman. Sejak awal proses pengajuan visa Yaman, tantangan sudah terasa, karena pemohon harus menjalani tes medis untuk HIV dan hepatitis. Dengan hampir tidak adanya penerbangan langsung ke negara ini, para pelancong terlebih dahulu terbang ke Oman, tetangga terdekat Yaman. Dari Salalah di Oman, bagian timur, titik terdekat menuju perbatasan Yaman, perjalanan harus dilanjutkan sejauh 33 km, yang memakan waktu hampir 2 jam. Rutenya sepi dan sempit, terkadang terhenti oleh unta yang melintas di jalan. Saat tiba di perbatasan, tentara Somalia sering menghentikan pelancong untuk pemeriksaan dan memberikan peringatan tentang bahaya di depan. Namun, setelah pemeriksaan singkat, proses masuk ternyata cukup mudah, karena perbatasan dijaga secara longgar. Perjalanan dari utara melalui Arab Saudi tidak memungkinkan, sebab kota-kota penting seperti ibu kota Sanaa berada di zona barat yang tidak stabil akibat konflik antar suku. Oleh karena itu, jalur timur melalui Oman tetap menjadi satu-satunya akses yang praktis, meskipun masih memerlukan kartu pers dan izin khusus dari lembaga berwenang. Kerajinan perak Yaman pernah menjadi kebanggaan semenanjung Arab, mencapai puncaknya pada abad ke-18 ketika para pengrajin Yahudi di Yaman memimpin perdagangan perhiasan di kawasan ini. Setiap karya biasanya memiliki tingkat kemurnian antara 60 hingga 92%. Dengan ukiran bergaya Sabaean yang dipahat dengan tangan melalui proses yang berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Karya terbaik, sabuk perak filigree, dapat bernilai hingga $1.000, sementara pedang perak antik dijual sekitar $500. Jumlah yang sangat besar di negara dengan pendapatan rata-rata hanya sekitar $1.000 per bulan. Meski perang telah menyusutkan pasarnya, kerajinan ini tetap menjadi salah satu karya paling indah di Timur Tengah, yang sebelum krisis mempekerjakan hampir 19% tenaga kerja Yaman. Jambiyah, belati melengkung, merupakan simbol tertinggi kejantanan pria Yaman, melambangkan kedewasaan dan kehormatan dalam budaya suku. Pembuatan jambiyah melibatkan penempaan bilah, pengukiran sarung perak, serta pembuatan gagang dari tanduk kijang, karang, atau perak berukir. Jambiyah kuno dengan gagang gading atau tanduk badak kini sangat langka. Nilainya berkisar dari beberapa ribu hingga lebih dari $50.000 untuk koleksi istimewa. Dalam tradisi Yaman, seorang pria tajam dianggap belum lengkap. Seni pembuatannya tetap hidup, bertahan melewati berabad-abad konflik dan kemiskinan. Saat malam tiba, Yaman tidak menjadi lebih tenang. Jaringan listrik hanya menyala sekitar 3 hingga 4 jam per hari, membuat sebagian besar kota terbungkus dalam kegelapan. Jalan-jalan tanpa lampu, bangunan yang runtuh, dan papan tanda yang memudar membuat Yaman setelah senja terasa seperti negeri yang ditinggalkan oleh waktu. Di banyak wilayah, suara tembakan menggema sepanjang malam, suara yang begitu biasa hingga hampir tak ada lagi yang bereaksi. Pos pemeriksaan semakin banyak, dan para pelancong sangat disarankan untuk tidak keluar setelah pukul 7 malam. Pasar malam, yang di tempat lain biasanya semarak, di sini hadir dalam suasana muram. Hanya segelintir yang tetap buka, diterangi redup oleh generator kecil. Lapak-lapak menjual teh, rokok, roti, dan khat. Para pria berkumpul mengunyah daun tersebut selama berjam-jam, meredakan ketegangan dari perjuangan hidup sehari-hari. Perempuan jarang terlihat di jalan pada malam hari. Anak-anak hanya bermain bola di sudut-sudut aman di bawah cahaya rumah yang samar. Sebagian besar keluarga memilih tetap di balik pintu tertutup, takut akan perampokan, penculikan, atau pecahnya kekerasan secara tiba-tiba. Bahkan di negeri yang terkoyak perang dan api, Yaman menyimpan keajaiban yang begitu menakjubkan hingga sulit dipercaya berada di tengah kacauan sebesar ini. Di antara reruntuhan dan kemiskinan, negara ini masih menjaga keajaiban alam yang tak ditemukan di tempat lain. Pulau Socotra saja melindungi lebih dari 700 spesies endemik yang hanya ada di bumi. Ikonnya, pohon darah naga, dengan kanopi lebar menyerupai payung dan getah merah, terasa begitu asing sekaligus memesona. Perairan Pirus, bukit pasir putih, terumbu karang purba, dan gua-gua berkabut menjadikan Socotra salah satu harta paling murni umat manusia. Lalu ada Shabam, sebuah kota yang membuat para sejarawan terpesona. Sejak abad ke-16, bangunan setinggi 7 hingga 11 lantai berdiri megah, seluruhnya dibangun dari bata lumpur yang dikeringkan matahari. UNESCO menyebut Shabam sebagai Manhattan dari gurun, rumah bagi pencakar langit pertama dalam sejarah manusia.
Desain vertikalnya melindungi penduduk dari banjir dan penyerang. Yang luar biasa, jalan-jalannya telah dirancang dalam pola Kisi berabad-abad sebelum kota modern mengadopsi konsep serupa. Kuliner Yaman memiliki karakter yang kuat dan tak tertukar, pedas, asam, dan syarat warisan panjang masakan Arab. Daging unta masih menjadi sumber protein berharga bagi banyak keluarga, meski rasanya bisa menantang bagi pengunjung yang baru pertama kali mencicipinya. Di beberapa daerah, orang masih menyajikan salta, campuran sayuran, daging, dan rempah yang dimasak dalam periuk tanah liat, menghadirkan pengalaman Yaman yang benar-benar autentik. Sebagian besar toko dan restoran bersifat sementara, seringkali tanpa fasilitas memadai dan beroperasi dalam kondisi keras. Bagi pelancong yang peduli kebersihan, makan di sini adalah tantangan nyata. Sabun dan cairan pembersih langka, dan makanan biasanya disiapkan di area kecil yang terbuka. Namun di kawasan yang lebih ramai, kehidupan tetap berjalan. Banyak warga Yaman bekerja tanpa lelah hanya untuk bertahan hidup. Pendapatan rata-rata sangat menyakitkan. Sebagian hanya memperoleh sekitar $30 per bulan. Sementara rata-rata nasional mendekati nol akibat depresiasi ekstrem mata uang real. Mata uang lokal ini pernah mencapai titik terendah bersejarah, melipat gandakan harga pangan dan menekan kaum miskin dengan beban yang nyaris tak tertahankan. Bahkan para profesional terhormat seperti dokter dan guru pun kesulitan mencukupi kebutuhan. Seorang dokter yang sangat terampil bisa saja hanya memperoleh beberapa puluh dolar per bulan, jauh dari cukup untuk menghidupi keluarga. Banyak dokter meninggalkan rumah sakit umum dan beralih ke klinik kecil swasta demi berharap penghasilan yang lebih stabil. Yang lain mengandalkan pekerjaan informal atau suap sesekali untuk bertahan. Perempuan seringkali tidak bekerja, sehingga seluruh rumah tangga bergantung pada upah sederhana sang pria. Para pria menjual souvenir, rempah-rempah, parfum tradisional, sayuran, atau tekstil untuk menyambung hidup. Namun inflasi tinggi dan permintaan rendah membuat setiap penjualan terasa sulit. Krisis bahan bakar memperparah penderitaan ketika harga bensin melonjak dari $0,50 menjadi $0,50 per 1 liter, mendorong biaya transportasi meroket. Pasar yang dulu berkembang kini nyaris tak berfungsi karena biaya impor menjadi terlalu mahal. Meski begitu, setiap kali Anda membeli sesuatu, Anda akan melihat kilau di mata para pedagang. Mereka selalu ramah, terbuka, dan senang direkam. Inilah semangat Yaman. Di tengah kesulitan yang luar biasa, mereka tetap menjalani hidup dengan kehangatan dan martabat. Sebagian pengunjung mungkin merasa canggung melihat pedagang menyentuh barang dengan tangan kosong. Namun bagi warga Yaman, itulah satu-satunya cara untuk bertahan dan menjadi bukti kekuatan, ketangguhan, serta kemanusiaan mereka. Di tengah kemiskinan dan perang yang tak berkesudahan, Yaman menghadapi musuh senyap lainnya, kecanduan khat. Sekitar 70 hingga 80% pria Yaman mengunyah khat setiap hari, menjadikannya kebiasaan nasional yang terselubung sebagai tradisi. Tanaman ini memicu euforia singkat dan kewaspadaan, tetapi membawa insomnia, depresi, kekurangan gizi, dan ketergantungan mendalam. Banyak orang menghabiskan hampir sepertiga pendapatan mereka untuk khat, sementara anak-anak mereka kekurangan makanan atau air bersih. Lebih parah lagi, budidaya khat menguras 40 hingga 60% air irigasi Yaman, menghancurkan negara yang sudah runtuh akibat kelangkaan. Para petani meninggalkan tanaman pangan demi keuntungan khat yang lebih tinggi, memperburuk kelaparan di seluruh negeri. Di wilayah perbatasan utara dan timur Yaman, khat dan amfetamin telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tak terhitung banyaknya pemuda terjerat jaringan penyelundupan yang membentang dari Afrika dan tanduk Afrika. Di sebuah negara tanpa hukum, stimulan menjadi pelarian, ilusi berbahaya yang membius kerasnya kenyataan. Sana'a dengan lebih dari 6.000 bangunan bata lumpur yang menjulang setinggi 6 hingga 9 lantai dan dihiasi pola putih menyerupai kue jahe, pernah berdiri sebagai mahakarya arsitektur Arab. Namun perang, banjir, dan pengabaian telah membuat harta bersejarah ini retak, miring, dan perlahan runtuh. Seluruh lingkungan tenggelam dalam kegelapan akibat pemadaman listrik yang terus-menerus. Debu menyelimuti setiap dinding dan jendela berusia 1.400 tahun telah membusuk menjadi rangka kayu yang rapuh. Dahulu menjadi lambang gemilang peradaban Arab kuno, Sana'a kini menyerupai kota hantu, tempat sejarah terkubur di bawah beban penderitaan. Zabit, yang pernah menjadi pusat pembelajaran Islam paling berpengaruh di Yaman,
melahirkan sekolah-sekolah yang membentuk ajaran Islam di seluruh semenanjung Arab. Kota tua ini dahulu memiliki lebih dari 80 masjid, gang-gang beratap genteng merah, rumah berkubah, dan hammam yang masih berfungsi. Setelah puluhan tahun diabaikan, hampir 40% bangunannya kini runtuh. Kubah yang ambruk, dinding, bernoda, dan jalanan yang dipenuhi sampah. UNESCO telah memperingatkan bahwa Zabit bisa lenyap dalam beberapa dekade jika pelestarian mendesak tidak segera dimulai. Di seluruh Yaman, tak terhitung bangunan megah lainnya mengalami nasib serupa. Hotel 5 lantai tanpa tamu, rumah-rumah besar Hadramaut yang ditinggalkan, serta sinagoga berusia ratusan tahun yang kini sunyi. Istana-istana yang dahulu semegah Dar al-Hajar berdiri tanpa atap, dengan tangga patah dan dinding retak. Reruntuhan ini membentuk museum terbuka, tempat waktu mengikis setiap batu dan perang menyebarkan sisanya. Semua itu menjadi pengingat yang menghantui tentang Yaman yang dulu kaya dan bercahaya, kini tertutup debu akibat runtuhnya sebuah bangsa. Yaman menderita salah satu kesenjangan kekayaan terburuk di bumi, sebuah negara yang terbelah menjadi dua dunia yang berdampingan, namun tak pernah bertemu. Lebih dari 60% warga Yaman bertahan hidup dengan kurang dari beberapa dolar per hari. Banyak keluarga hidup hanya dari roti dan teh. Rata-rata orang dewasa berpenghasilan nyaris hanya 700 hingga 900 dolar per tahun. Sementara itu, segelintir elit pejabat, kepala suku, dan orang dalam politik memiliki kekayaan 50 hingga 200 kali lipat dibandingkan warga biasa. Mereka menguasai hampir seluruh minyak, pangan, air bersih, bahkan bantuan internasional. Kaum miskin menunggu 3 hingga 5 jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter air, sementara orang kaya menikmati tangki kapasitas 10.000 liter, pompa pribadi, dan listrik tanpa henti. Warga biasa membayar 3 kali lipat untuk bensin pasar gelap, tetapi mereka yang berkuasa menerima bahan bakar langsung dari depot prioritas. Di kawasan kumuh, rumah bata lumpur runtuh akibat banjir dan penembakan. Namun hanya beberapa blok jauhnya berdiri villa-villa berpagar dengan generator, makanan impor, dan mobil lapis baja terparkir di gerbang. Kesenjangan ini berlanjut hingga generasi berikutnya. Hampir setengah anak-anak dari keluarga miskin mengalami kekurangan gizi, sementara anak-anak kaya bersekolah di sekolah internasional, membawa ponsel pintar terbaru, dan hidup sepenuhnya terpisah dari kenyataan pahit Yaman. Di sini, ketimpangan bukan sekadar ekonomi, melainkan keberadaan dua dunia yang selamanya terpisah. Meninggalkan kota-kota Yaman yang padat dan melangkah ke gurun, sebuah gambaran memilukan perlahan muncul. Anak-anak bertelanjang kaki, wajah mereka tertutup debu, berjalan di sepanjang jalan kosong yang tak berujung, tanpa satu mobil pun melintas. Mereka berasal dari desa-desa terpencil, menempuh perjalanan berjam-jam di bawah terik matahari 40 derajat Celcius, mencari kota yang mungkin menawarkan harapan hidup. Dengan transportasi yang langka, orang-orang mencoba menumpang kendaraan, namun kebanyakan gagal, terpaksa berjalan kaki bermil-mil dengan harapan sebagai satu-satunya kekuatan. Jaringan transportasi umum Yaman nyaris menghilang. Bus-bus yang dulu mengangkut ribuan penumpang telah lenyap, dan rangka berkaratnya tergeletak terbengkalai di pinggir jalan. Mobil pribadi rusak parah dan tak bisa diperbaiki, sementara banyak bengkel tutup karena kekurangan suku cadang. Perjalanan kini bergantung pada kendaraan tua yang begitu aus hingga bisa berhenti kapan saja. Setiap perjalanan terasa seperti berjudi dengan nasib. Di tengah kemerosotan ini, kenyataan kejam lain tetap bertahan. Pernikahan anak. Keluarga yang terhimpit kemiskinan menikahkan anak perempuan mereka, bahkan sejak usia 12 tahun, untuk meringankan beban hidup. Pernikahan yang diatur mendominasi kehidupan sosial. Pria dan perempuan tetap terpisah selama upacara, dan beberapa pengantin pria baru bertemu pengantin wanita setelah janji pernikahan diucapkan. Di komunitas pedesaan, praktik mutilasi genital perempuan masih terjadi, menimbulkan trauma seumur hidup dan menuai kecaman dunia. Para aktivis menegaskan bahwa tingkat tertinggi terjadi di wilayah terpencil yang kekurangan sekolah dan rumah sakit. Namun di jantung penderitaan Yaman terdapat korupsi. Alih-alih membangun kembali, para politisi bertarung demi mempertahankan kekuasaan dan keselamatan pribadi. Mereka menguras sumber daya nasional, menjual minyak ke luar negeri, dan mengalihkan miliaran ke rekening asing. Sementara negara jatuh ke dalam kehancuran. Warga biasa mengantre 3 hingga 5 jam demi beberapa liter air,
sementara kaum elit hidup di balik tembok dengan tangki dan generator pribadi. Bahkan bahan bakar dalam negeri harus diimpor dari Oman. Ironi pahit bagi negara yang kaya minyak. Fluktuasi harga telah menghancurkan transportasi dan mengisolasi seluruh provinsi, membuat orang tak mampu memindahkan makanan atau barang. Dan di tengah semua ini, tradisi telah menjadi belenggu bagi sebuah bangsa, mengikat Yaman dalam siklus korupsi, ketimpangan, dan keputusasaan, tempat harapan memudar seperti debu di jalan-jalan yang ditinggalkan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.